Halo bro, Simba info di sini. Oke, di video kali ini Simba akan kembali memberikan tips seputar trading future ya, khususnya untuk bermain scalping. Karena jika kita bermain intraday atau swing trading itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, misalkan untuk 1 hari ataupun 2 hari ke depan baru kita bisa ambil take profit. Dan bagi teman-teman Simbah nih yang belum memiliki akun MXC, bisa daftar lewat link yang Simbah sediakan di deskripsi video ini ya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan pengurangan fee transaksi ya, itu sebanyak 20% seumur hidup. Nah, jadi jika menggunakan linknya Simbah, misalkan teman-teman nih terkena fee Rp1.000 untuk setiap transaksi atau saat teman-teman order pasar, karena kalau order limit kan dia tidak kena fee ya, tapi kalau order pasar biasanya kena fee. Nah, itu misalkan teman-teman terkena fee 1.000, itu akan dipotong 200 perak atau 20% dari fee yang sudah ditetapkan. Jadi hanya terkena 800 perak, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi fee yang teman-teman gunakan atau fee saat kita melakukan transaksi. Tapi ini bukan paksaan loh ya, kalau nggak mau daftar lewat link Simba ya nggak masalah, karena itu hanya buat memperingatkan teman-teman yang baru gabung atau yang baru daftar di akun MIXC. Tetapi di sini kita lebih cenderung membahas ke scalping ya, agar dalam hitungan jam ataupun hitungan menit saja kita sudah bisa melakukan TP ya, melakukan take profit dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di sini Simba ingin membahas salah satu sinyal ya, salah satu sinyal untuk kita melakukan open posisi, tetapi di sini ada kelemahan dan kelebihannya. Oke. Yang perlu teman-teman ingat adalah teknik ini atau cara ini itu tidak bisa digunakan di time frame yang lebih besar. Dari 1 jam, 2 jam, 4 jam, 1 hari itu secara keakuratannya itu kurang akurat. Tetapi jika digunakan di time frame yang lebih kecil seperti time frame 15 menit ya, minimal 15 menit. Di time frame 15 menit, sinyal ini itu bisa dikategorikan secara keakuratannya itu 80-20 ya, 80/20 secara win rate-nya. Karena sebelumnya juga Simba sudah membahas bahwa untuk menggunakan sinyal ini ya, sinyal ini tidak 100% akurat, tetapi masih ada kemungkinan besar untuk kita bisa mendapatkan profit menggunakan sinyal tersebut. Tetapi dengan catatan ya, karena ini sudah melalui backtest yang Simba lakukan, jadi teman-teman tinggal menyerapnya saja, tidak perlu backtest lagi. Karena di sini Simba sudah melakukan backtest sendiri dan mencoba di berbagai time frame, ternyata time frame yang paling akurat dengan stop ini adalah di time frame 15 menit. Selain time frame 15 menit itu banyak gagalnya ya. Ininya banyak gagalnya atau istilahnya itu sinyalnya itu banyak gagal. Jadi kita di sini akan membahas sinyal doji dan juga hammer. Nah, sinyal doji ataupun hammer ini sudah Simbah backtest ya. Jadi teman-teman tinggal menyerapnya saja. Nah, jadi seuji cobanya si Simbah ya menggunakan sinyal dari doji ataupun hammer itu sangat akurat jika digunakan di time frame yang kecil yaitu time frame yang 15 menit. Tetapi dia sangat lemah jika digunakan di time frame yang lebih besar. Nah, jadi untuk hammer itu kan hammer ada dua bentuk ya, hammer yang kepalanya di atas dan kepalanya di bawah. Intinya seperti palu lah. Kalau doji itu kan berbentuk seperti plus ya, plus tapi terkadang di tengahnya itu dia batangnya agak besar. Itu sudah masuk ya nggak terlalu besar amat sih ya. Itu masuk dalam kategori doji. Tapi kalau hammer itu kan kepalanya besar, cuman kadang di atas, kadang juga di bawah untuk bodinya. Dia lebih panjang sumbu dibandingkan dengan body. Nah, di sini jika kita menggunakan time frame yang 15 menit ya, kita time frame ke 1 jam terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, di time frame yang 1 jam di sini teman-teman sudah lihat ya, banyak sekali hammer-hammer yang terbentuk sinyal doji yang terbentuk. Saat market tersebut mengalami penurunan, aturan saat dia membentuk sebuah doji, maka market tersebut akan mengalami kenaikan, tetapi di sini stopnya gagal. Oke. Nah, di sini ada yang berhasil. Dia membentuk pola doji, saat market tersebut turun, dia membentuk doji, harganya langsung naik. Lalu di sini ada doji, harganya langsung turun. Oke, di sini berhasil. Tetapi di sini juga ada market tersebut mengalami penurunan, dia lalu membentuk pola doji. Pasti orang berpikir bahwa harga tersebut sudah jenuh dan harga tersebut akan mengalami kenaikan. Saat kita open posisi di sini, harganya malah tambah turun. Nah, di sini stopnya gagal. Lalu kita ambil contoh lagi. Nah, di sini ada pola doji terbentuk.
harganya langsung naik. Dari market tersebut turun, dia langsung naik. Tetapi di sini juga ada dia market turun, lalu membentuk doji ya. Turun lalu membentuk doji dan harganya malah lanjut mengalami penurunan. Bahkan di sini sudah ada hammer juga. Doji dan juga hammer. Dia malah harganya mengalami penurunan. Oke. Jadi di sini stop gagal. Lalu kita lanjut lagi di area sini. Mana lagi? Oke, di sini market mengalami penurunan dan dia membentuk sebuah pola doji. Market tersebut mengalami penurunan lagi. Di sini ada doji lagi, dia malah tambah nyungsep lagi. Nah, dari sini bisa dibilang kalau untuk doji, sinyal doji ataupun hammer jika digunakan di time frame yang lebih besar, itu cenderung kurang akurat ya. Kurang akurat untuk digunakan di time frame yang 1 jam, 1 hari dan yang lain sebagainya. Kecuali kalau di time frame yang lebih besar itu harus ada sebuah candlestick atau bearish engulfing ataupun bullish engulfing yang mendukung pola doji, baru dia bisa berpotensi memiliki sinyal positif ya. Dan jika kita beralih ke time frame yang 15 menit, di sini banyak sekali stop-stop yang terbilang cukup bagus ya untuk si doji ini ya. Cari di mana market tersebut dalam keadaan penurunan. Nah, saat dia sudah mencapai titik support ya, titik supportnya atau titik terbawahnya, atau bisa dibilang dia sejajar dengan swing sebelumnya dan dia membentuk pola doji, maka market tersebut berpotensi mengalami pola pembalikan arah. Ini adalah area swing ya, swing terdekat dari pas waktu ini terbentuk. Saat dia swingnya ini sejajar ya dengan bentuk pola di sini ya, ini sejajar. Lalu di sini ada sebuah pola hammer ataupun pola doji, maka market tersebut sudah mengalami kejenuhan untuk melakukan open sell. Maka ada harapan untuk market tersebut mengalami kenaikan atau sinyalnya itu sinyal bullish. Nah, maka setelah dia sejajar dengan area swingnya, lalu di sini dia membentuk pola doji ataupun pola hammer, maka market tersebut berpotensi mengalami kenaikan. Oke, lalu selanjutnya kita ambil contoh lagi di area sini. Oke, saat market tersebut mengalami kenaikan dan dia sudah sejajar dengan area swing ya. Ini kan swing. Ya, swing terdekatnya. Dia sejajar dengan area swing dan di sini dia membentuk pola doji, maka market tersebut berpotensi mengalami pembalikan arah lagi. Oke, simpel ya. Jadi intinya harus melihat area swingnya terlebih dahulu. Jika dia sudah sejajar dengan swing yang dibuat sebelumnya atau swing di bagian bahu kiri dan dia membentuk pola doji, maka di situ kita bisa melakukan open posisi. Ya, baik itu open posisi long ataupun open posisi short, tergantung arah market tersebut bullish ataupun bearish. Oke, kita ambil contoh lagi. Jadi ya sesimpel ini saja sih kalau untuk trading future ya. Cuman yaitu tadi, jika kita menggunakan sinyal doji atau sinyal hammer, itu pastikan menggunakan time frame kecil atau time frame yang 15 menit. Jika kita menggunakan time frame yang lebih besar, time frame 1 jam, 2 jam, 4 jam, 1 hari, itu setupnya kurang akurat karena sudah berkali-kali simbah backtest ya. Itu banyak lossnya. Kalau simbah backtest, bahkan sempat simbah terkena liquid karena demi uji coba ya, terkena margin call gara-gara uji coba sejauh mana dia akan melakukan penurunannya. Waktu itu kan market tersebut sudah mengalami penurunan, dia membentuk sebuah pola doji itu di time frame yang lebih besar dan simbah mencoba open buy dengan sinyal tersebut. Dan ternyata market tersebut mengalami pola pembalikan arah, bukannya naik malah tambah nyungsep. Dari situ simbah biarkan saja, enggak tak pasang stop loss, juga kita menggunakan margin cross untuk melihat seberapa jauh sih dia turun dan ternyata terkena liquid. Nah, dari situ simbah sudah berkali-kali melakukan backtest ya. Dan stop yang paling akurat untuk menggunakan doji ataupun hammer itu di time frame 15 menit. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan backtest lagi, cukup simbah saja yang sudah jadi korban. Oke. Nah, jadi sesimpel itu saja jika kita ingin trading scalping future. Intinya jika kita menggunakan future trading dan kita menggunakan scalpingan di time frame 15 menit, untuk bisa mendapatkan profit besar itu tergantung margin yang teman-teman pasang. Jika margin kecil ya profitnya kecil, jika margin besar ya profitnya besar. Begitupun resikonya. Jadi pastikan untuk trading itu harus punya trading plan sendiri, harus bisa money management sendiri. Maksudnya itu seperti ini, misalkan kalian memiliki modal sebanyak $100. Nah, dari $100 tersebut
kalian bisa melakukan open posisi atau margin itu $1 atau 0,5 US dollar untuk marginnya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mengasah kedisiplinan kita. Yang kedua ya kita biar nggak maruk gitu ya. Karena kesalahan banyak trader pemula itu kebanyakan tuh dengan modal sekecil-kecilnya dia ingin profit sebanyak-banyaknya, dan itu salah besar. Harusnya dibalik ya. Kalau bisa itu modalnya gede, kita open dengan minimal ya misalkan kita $100 ya, itu yang paling maksimal ya. Maksimal itu adalah $1, itu sudah paling kencang. Jadi kita bisa melakukan open posisi sebanyak 100 kali dari modal $100 tersebut. Nah, misalkan sehari 100 kali itu kita loss lah, taruhlah kita loss 30 kali atau 40 kali. Tapi kan kita masih win 60 kali. Jadi jika di global itu win rate-nya itu masih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kedisiplinan dalam trading itu penting, dan juga money management itu penting. Jangan maruk ya, jangan tergiur melihat orang-orang di luar sana yang profit sampai dengan 1000 US dollar dan lain sebagainya. Karena kita harus mengukur pendanaan kita sendiri ya. Jadi kita boleh mengikuti hal-hal seperti itu, tapi nanti kalau kita sudah mahir itu nggak masalah. Tapi kalau baru belajar ya kita nggak usah pusing, kita open saja sesuai kemampuan kita gitu. Open 0,3, 0,5, mentok-mentok $1 itu udah yang paling tinggi untuk marginnya, itu nggak masalah. Karena jika kita terbiasa, atau maksudnya itu prinsipnya ataupun kedisiplinan kita sudah terbentuk dari awal saat kita menggunakan lot yang kecil atau margin kecil, nanti jika kita sudah memiliki modal banyak dan kita ingin mendapatkan penghasilan yang cukup besar, itu kita juga bisa menerapkannya di modal yang sudah besar. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya bisa dibilang sih kalau scalping future ini ya susah-susah gampang ya. Kalau yang susah itu kalau emang masih baru terjun itu memang agak susah. Jadi perlu pembelajaran yang cukup matang dan belajar dengan margin yang kecil terlebih dahulu, jangan terlalu banyak. Tetapi nanti seiring berjalannya waktu, seiring kedisiplinan teman-teman itu sudah terbentuk, mental teman-teman sudah terbentuk ya, itu nanti misalkan sudah ingin memasukkan dana yang lebih dan menggunakan margin yang lebih besar, itu nanti teman-teman juga sudah enjoy, sudah santai, sudah tahu kemana arah pergerakan market. Jadi untuk win rate-nya itu akan lebih tinggi. Oke, next di video selanjutnya Simbah akan kembali memberikan beberapa informasi lain yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.